Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Subscribe, like, komen, dan share video-videonya. Nah, kali ini kita akan simak salah satu video dari Tovia Singer. Dan saya rasa saya agak bingung untuk mengkategorikan Tovia Singer ini sebagai orang dungu, bodoh, atau orang munafik ketika dia berdiskusi dengan Donditan. Bodoh dalam keyakinannya sendiri atau munafik ketika dia berdiskusi dengan Donditan. Karena ada satu pernyataannya yang menurut saya memang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Ketika Donditan bertanya tentang penyembahan berhala dan ingin menyematkan itu kepada orang-orang Kristen dengan sebutan Avodazara, Tovia Singer mengatakan bahwa orang Kristen adalah penyembah berhala karena satu hal yang paling krusial, yaitu bahwa mereka percaya Allah memiliki anak. Nah, ini adalah pernyataan yang bodoh. Nanti kita akan simak sama-sama. Sekali lagi, orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Allah memiliki anak dalam arti biologis. Dalam arti biologis seperti yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipercaya oleh Muhammad. Tidak pernah percaya demikian. Dan kalau Tovia Singer mengatakan hal tersebut untuk menggiring opini seolah-olah bahwa orang Kristen percaya Allah memiliki anak dalam arti biologis, maka memang dia bodoh. Memang dia bodoh, karena orang Kristen tidak pernah percaya demikian. Orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Allah memiliki anak dalam arti biologis. Nah, sekarang mari kita lihat videonya. Okay, but you mentioned earlier that Christianity worship Jesus as God. That's why you call them as Avodah Zarah, right? Right. The alien worshippers. Right. In English, can we say this is the idolatry? Yes, that's the exact word that should be used. Okay. Okay, so that means, can we call the Christianity as a pagan? Yes, of course. Okay, thank you very much. It's not just pagan, it's the worst kind of paganism. It's worse. It's worse than Hinduism. It's worse than worshiping Baal. The reason why Christianity is worse than Hinduism is that they worship the true God. Christians believe that the God that created the heavens and the earth is God. But in addition to that, they believe that he has a son. See? So that's the shirk. So therefore, the type of worship that Christians engage in is the worst type of paganism. Now, the word pagan is just an old word that means people who lived outside of the city. But we can use whatever word, but it's idolatry. That's the key point. It's ungodly. Yeah. Okay. Oke. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tovia Singer. Nah, dia tidak memberi penjelasan tentang apa maksud dia mengatakan itu tentang kekristenan percaya bahwa Allah memiliki anak. Dia tidak menjelaskan hal itu, apakah memiliki anak dalam makna rohani ataukah memiliki anak yang dipercaya orang Kristen ini adalah dalam hal biologis seperti yang diyakini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Dia tidak menjelaskan itu. Nah, itulah yang saya katakan bahwa saya susah untuk mengkategorikan Tovia Singer ini sebagai orang dungu, orang bodoh, atau orang munafik. Mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya. Kenapa dia bisa beranggapan bahwa penyembahan berhala, orang Kristen yang meyakini bahwa Allah memiliki anak itu disebut sebagai penyembahan berhala atau avodazara. Sedangkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama sendiri, Israel disebut sebagai anak Allah. Israel disebut sebagai anak Allah. Dan kita akan simak sebenarnya imam-imam di zaman Yesus sendiri, di zaman Yesus dan bahkan mungkin sebelum Yesus sendiri itu sebenarnya tidak punya masalah dengan Allah memiliki anak. Tapi sekali lagi untuk para polemikus muslim dan muslim, kekristenan tidak mempercayai bahwa Allah memiliki anak dalam hal biologi seperti yang diyakini oleh Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala harus mengatakan bahwa bagaimana bisa yang maha kuasa memiliki anak jika dia tidak bisa memiliki istri. Sedangkan Maryam sendiri bisa punya anak tanpa punya suami.
Jadi lebih berkuasa siapa? Nah, kita tinggalkan itu, tapi kita akan lihat penjelasan dari Pak Verbum Veritatis, Dr. Deking Gadas, tentang imam besar yang tidak memiliki masalah tentang Allah memiliki anak. Mari kita simak penjelasan dari video Pak Verbum Veritatis. Markus pasal 14 ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-64. Sekali lagi, ini konteksnya adalah pengadilan Yesus di hadapan Sanhedrin atau di hadapan imam besar. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Stop dulu sampai di situ. Saudara-saudara, ini adalah imam besar. Dan dia bertanya tentang apakah Yesus adalah Mesias. Kemudian dia lanjutkan, anak yang terpuji. Nah, ada 2 poin penting dari situ. Pertama, Mesias itu tidak mengajukan, perhatikan baik-baik kalimat saya supaya saudara nangkap logik dari pertanyaan itu. Mesias itu tidak bertanya begini, apakah yang terpuji punya anak? No. Kalau dia bertanya begitu, berarti dia ingin tahu apa pendapat Yesus, apakah Tuhan punya anak atau tidak. Yang dia tanyakan adalah apakah engkau adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Artinya dia tahu bahwa yang terpuji itu punya anak. Pertanyaannya adalah apakah engkau adalah anak dari yang terpuji itu. Jadi Mesias itu, imam besar itu tidak ada masalah dengan gagasan bahwa Tuhan itu punya anak. Nah, sekali lagi bukan anak secara biologis ya. Tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan punya anak secara biologis, tapi secara spiritual. Dan di dalam perjanjian lama, Mesias dari keturunan Daud, misalnya 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai 16, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7, Mazmur pasal 110, Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11. Mesias dari keturunan Daud itu disebut sebagai the Son of God. Jadi dia tidak ada masalah dengan gagasan bahwa Mesias adalah the Son of God. Dia tidak ada masalah itu. Yang dia tanyakan adalah apakah engkau adalah anak Allah itu, Mesias anak Allah itu. Artinya imam besar itu tidak percaya seperti apa yang dipercaya oleh Muhammad dan Allahnya dan Muslims. Muhammad dan Allahnya tidak percaya bahwa Tuhan punya anak, baik secara biologis maupun secara spiritual. In any sense. Dengan kata lain, you tidak bisa membaca Quran dan teologi Quran ke dalam Alkitab pada bagian manapun, karena teologinya completely kontradiktif. Itu poin saya. Jadi imam besar ini tidak ada masalah untuk percaya bahwa Yahweh punya anak. Satu kali lagi, bukan anak secara biologis, tapi anak secara spiritual. The Davidic King, raja dari keturunan Daud itu disebut sebagai the Son of God. Itu yang pertama. Oke, jadi seperti itu. Kalian sudah dengar kan? Imam besar di dalam pembacaan yang tadi itu tidak ada masalah tentang Yahweh memiliki anak. Nah, siapa Tovia Singer yang baru ada di abad 20 ini yang menjelaskan bahwa kekristenan yang percaya Allah memiliki anak itu adalah suatu penyembahan berhala? Kalau dia mengatakan demikian, maka sekarang pertanyaannya adalah apakah sekarang dia ingin mengatakan bahwa penulis kitab Perjanjian Lama yang selalu mengatakan bahwa Mesias adalah anak Allah atau Israel adalah anak Allah, apakah mereka adalah penyembahan berhala? Mereka adalah penyembah berhala. Kita lihat kekacauan dalam berpikirnya Tovia Singer. Nah, itulah kalau kamu duduk bersama-sama dengan para antikristus. Kalau kamu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang menentang Allah yang benar. Kalau kamu duduk bersama-sama untuk menentang Kristus, kamu akan menghasilkan banyak sekali kebodohan demi kebodohan. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, supaya kalian menemukan kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.